Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi audit 1, yaitu mengenai perikatan dan perencanaan audit. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama ada Iklima Raihanada, selanjutnya ada Intan Yashesha, dan yang terakhir ada Lintang Dwi Ambar. Di dalam materi perikatan dan perencanaan audit ada topik-topik yang akan kita bahas, yaitu ada 8 topik. Yang pertama itu ada tahap-tahap audit, yang kedua ada menerima dan mempertahankan klien, yang ketiga ada mengevaluasi integritas manajemen, yang keempat ada menilai kompetensi pelaksanaan audit, yang kelima menerima dan menolak klien, yang keenam ada merencanakan audit, yang ketujuh ada melakukan prosedur analitis, dan yang terakhir itu ada rahasia keuangan umum. Baik, kita memasuki pembahasan yang pertama mengenai tahap-tahap audit. Nah, tahap-tahap audit ini terbagi menjadi 4, ada penerimaan klien, perencanaan audit, pengujian dan bukti, yang keempat mengevaluasi dan pelaporan hasil audit. Lalu yang pertama kita akan membahas tentang penerimaan klien atau penerimaan penugasan. Nah, ini tuh dimaksud dengan mengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu kesempatan menjadi auditor calon klien. Nah, contohnya gini nih, kita membuat bisnis sama teman kita. Nah, tapi kita kan gak boleh ya asal milih teman untuk melakukan bisnis itu, karena siapa tahu teman kita tidak jujur atau tidak tanggung jawab dan lain-lain. Nah, maka dari itu kita harus cari tahu dulu nih bibit-bibit bobotnya teman kita ini, apakah dia orangnya kayak gimana, amanah atau enggak. Nah, sama dengan penerimaan perikatan audit ini, kita harus tahu dulu histori perusahaannya kayak gimana, keadaan perusahaannya kayak apa, manajemen perusahaannya kayak gimana, terus sebelum memutuskan kita menerima kliennya harus apa, dan lain-lain. Nah, berikut ada prosedur-prosedur yang perlu diperhatikan dalam penerimaan klien. Yang pertama, ada mengevaluasi latar belakang klien dan alasan-alasan untuk melakukan audit. Nah, contohnya ini perubahan dalam manajemen, struktur organisasi, dan aktivitas klien. Yang kedua, ada menentukan apakah auditor ini mampu memenuhi sejumlah persyaratan etika terkait klien. Nah, contohnya ini yaitu auditor harus mereview jasa-jasa non-audit yang diberikan atau yang baru-baru ini diberikan oleh kantor akuntan publiknya ke klien yang potensial tersebut. Lalu yang ketiga, tentang menentukan kebutuhan terhadap para profesional lainnya. Yang keempat, berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Nah, permintaan izin dari klien dan penugasan-penugasan yang pertama kali. Lalu yang kelima, mengenai mempersiapkan proposal klien. Nah, contohnya kayak ada ringkasan rencana bisnis, strategi audit, kekuatan kantor akuntansi publik, tim audit, pendekatan audit, pekerjaan auditor-auditor internal, kebutuhan transisi perusahaan setelah audit, lalu ada lampiran. Nah, yang keenam ini mengenai memilih staf untuk melakukan audit. Lalu yang ketujuh, memperoleh surat penugasan. Nah, terus isi suratnya ini ada yang pertama yaitu ada nama perusahaan dan lembar keuangan yang akan diperiksa. Yang kedua, tujuan audit. Yang ketiga, audit berdasarkan standar audit. Yang keempat, ada sifat, lingkup, dan tanggung jawab audit. Yang kelima, tanggung jawab manajemen. Lanjut ke tahap kedua yaitu perencanaan audit. Nah, lanjut dari cerita tadi yang tentang kita tuh mau bikin bisnis bareng teman. Nah, setelah menentukan teman yang cocok untuk bisnis bareng, kita pasti ada rencana kan ke depannya. Nah, kayak mau bisnis apa, jualan di mana, bagi untungnya berapa, terus kalau kita rugi kita bakal gimana, dan lain-lain. Nah, itu kan termasuk perencanaan. Nah, sama audit juga butuh perencanaan. Kayak perencanaan audit ini sangat penting karena kalau tidak ada perencanaan maka bisa kacau semuanya. Nah, tujuan dari perencanaan audit ini yaitu menentukan jumlah dan tipe bukti dan review yang diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada auditor bahwa tidak terdapat salah saji material dalam laporan keuangan. Nah, lanjut ada prosedur-prosedur
tentang perencanaan audit. Yang pertama yaitu melakukan prosedur audit. Nah, isinya ini kayak perjanjian audit atau perikatan, mempelajari kondisi atau sistem perusahaan, pengumpulan data, pengamatan, pengujian dan informasi, mendapatkan hasil, menyampaikan hasil ke perusahaan, dan yang terakhir ada evaluasi perusahaan. Lalu yang kedua tentang menilai risiko-risiko salah saji material dari laporan keuangan. Ini tuh merupakan prosedur audit untuk memperoleh pemahaman tersebut sebagai prosedur penilaian risiko. Karena beberapa hasilnya mungkin digunakan untuk auditor sebagai bukti audit untuk mendukung penilaian atas risiko salah saji material pada laporan keuangan. Terdapat dua risiko yang menyebabkan salah saji laporan keuangan. Yang pertama itu risiko bawaan. Nah, contohnya kalau di akun laporan keuangan atau aset di perusahaan, asetnya ini berbentuk cash. Nah, cashnya ini pasti memiliki risiko yang tinggi karena lebih gampang diambil. Nah, contohnya kalau misalnya dalam bentuk inventory, itu tuh kayak kecil tapi mahal seperti berlian, itu kan gampang diambil, jadi risiko bawaannya itu lebih tinggi. Nah, jadi kalau persediaan yang seperti itu tuh sudah pasti risiko bawaannya lebih tinggi. Lalu yang kedua itu risiko pengendalian. Nah, ini tuh terjadi karena si intrakontrol perusahaan tidak bisa mencegah terjadinya laporan keuangan yang kacau, tapi laporan keuangan itu menunjukkan aset, ekuitas, pendapatan, beban. Nah, jadi kalau si perusahaan ini benar, dia punya suatu sistem yang memastikan angka-angka keuangan yang betul. Nah, kalau dicek asetnya tuh ada. Jadi selain untuk memastikan laporan keuangan ini benar atau nggak ada salah saji, yang kedua ini untuk memastikan tidak ada kerugian. Lanjut, yang ketiga menentukan tingkat materialitas. Nah, ini tuh maksudnya adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut. Nah, karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut. Nah, agar mendapatkan materialitas secara tepat, auditor harus memiliki persepsi siapa sih pengguna laporan audit atau laporan keuangan tersebut, sehingga dia menetapkan materialitas yang tepat. Nah, yang keempat tentang mempersiapkan memorandum perencanaan dan program audit yang memuat respon-respon auditor atas sejumlah risiko yang teridentifikasi. Nah, contohnya yaitu informasi latar belakang yang menjelaskan struktur perusahaan, bisnis, dan organisasi klien. Lalu kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu pengujian dan bukti. Nah, tujuan dari ini tuh yaitu pengujian terhadap bukti-bukti yang mendukung pengendalian internal dan kewajaran laporan keuangan. Nah, prosedur-prosedurnya yang pertama ada pengujian atas pengendalian. Lalu isinya yaitu meminta keterangan dari manajemen perusahaan pada karyawan yang tepat, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan keuangan, mengamati aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian. Lalu prosedur yang kedua tentang pengujian substantif atas transaksi-transaksi. Nah, pengujian substantif atas transaksi yaitu pengujian yang digunakan untuk menentukan apakah tujuan audit atas asersi yang berkaitan dengan transaksi telah dipenuhi. Nah, berikut ada contohnya, yaitu membuktikan apakah transaksi penjualan benar terjadi dan ada pada tanggal neraca atau asersi keterjadian dan keberadaan, dan membuktikan apakah semua transaksi penjualan telah dicatat dengan benar atau asersi kelengkapan. Lanjut ke prosedur ketiga, yaitu prosedur analisis. Nah, ini tuh ada membandingkan data klien dengan data industri, membandingkan data klien dengan data produk sama yang sebelumnya, membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang telah ditentukan klien sebelumnya atau anggaran, terus membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang telah ditentukan auditor, terus membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang menggunakan data non-keuangan. Lalu
Yang keempat, tentang pengujian atas rincian saldo. Nah, pengujian yang berfokus pada saldo akhir buku besar, baik akun laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi. Contohnya konfirmasi saldo pelanggan menyangkut piutang usaha dan melaksanakan stok opname pada persediaan. Lalu yang kelima, ada penelusuran atas kemungkinan liabilitas yang belum atau tidak dicatat. Lanjut ke tahap keempat, yaitu evaluasi dan pelaporan hasil audit. Nah, tujuannya ini menyelesaikan prosedur-prosedur audit dan memberikan opini. Nah, prosedur-prosedur ini yang pertama ada mengevaluasi bukti tata kelola, yang kedua melakukan sejumlah prosedur untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa setelah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Lalu yang ketiga ada mereview laporan keuangan dan materi-materi laporan lainnya. Yang keempat melakukan prosedur penyelesaian. Yang kelima menyusun hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian rekan. Yang keenam ada melaporkan ke Dewan Direksi. Yang ketujuh menyusun laporan audit. Lanjut pembahasan kedua dari kami tentang menerima dan mempertahankan klien. Nah, auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau melanjutkan klien yang sudah ada. Nah, penentuan ini biasanya dibuat oleh auditor berpengalaman yang berada dalam posisi untuk membuat keputusan penting. Nah, auditor ingin membuat keputusan ini lebih awal sebelum mengeluarkan biaya signifikan yang tidak dapat dipulihkan. Meskipun mendapatkan dan mempertahankan klien tidak mudah seperti akuntan publik, kantor akuntan publik ini harus berhati-hati dalam memutuskan klien mana sih yang akan diterima. Nah, tentang penerimaan klien baru, sebelum menerima klien baru, sebagian besar kantor akuntan publik menyelidiki perusahaan untuk menentukan penerimaannya. Nah, mereka melakukan ini dengan memeriksa sejauh mungkin posisi calon klien dalam komunitas, bisnis, stabilitas, keuangan, dan hubungan dengan kantor akuntan publik sebelumnya. Sebagai contoh, banyak kantor akuntan publik yang sangat berhati-hati dalam menerima klien baru dalam bisnis yang baru terbentuk dan berkembang pesat. Lalu, untuk calon klien yang sebelumnya telah diaudit oleh KAP lain, auditor atau penurus baru diharuskan oleh standar audit untuk berkomunikasi dengan auditor pendahulu. Tujuan dari persyaratan tersebut adalah untuk membantu auditor pengganti mengevaluasi apakah akan menerima perikatan. Nah, komunikasi tersebut ini misalnya menginformasikan auditor pengganti bahwa klien tidak memiliki integritas atau bahwa telah terjadi perselisihan mengenai prinsip akuntansi, prosedur audit, atau biaya. Nah, lalu jika klien tidak mengizinkan komunikasi atau pendahulu tidak akan memberikan tanggapan yang komprehensif, maka penggantinya harus secara serius mempertimbangkan keinginan untuk menerima perikatan prospektif tanpa investigasi lain yang berarti. Lanjut ke klien yang berkelanjutan. Nah, banyak KP mengevaluasi klien yang ada setiap tahun untuk menentukan apakah ada alasan untuk tidak melanjutkan auditor ini. Nah, konflik sebelumnya mengenai ruang lingkup audit yang tepat, jenis opini yang diterbitkan, biaya yang belum bayar, atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan auditor ini menghentikan asosiasi. Nah, auditor juga dapat menjatuhkan klien setelah menentukan klien tidak memiliki integritas. Bahkan, jika tidak ada kondisi yang dibahas sebelumnya, maka KAP ini dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan audit untuk klien karena risiko yang berlebihan. Misalnya, kantor akuntan publik ini mungkin memutuskan bahwa ada risiko yang cukup besar dari konflik peraturan antara lembaga pemerintah dan klien yang dapat mengakibatkan kegagalan keuangan klien. Nah, dan akhirnya tuntutan hukum terhadap perusahaan CPA, bahkan jika perikatan itu menguntungkan, risiko jangka panjangnya dapat melebihi manfaat jangka pendek dari melakukan audit. Nah, menyelidiki klien baru dan mengevaluasi kembali klien yang sudah ada merupakan bagian yang sangat penting dalam memutuskan risiko audit yang dapat diterima. Nah, lanjut
pembahasan ketiga mengenai mengevaluasi integritas manajemen. Nah, mengapa sih auditor ini harus mengevaluasi integritas manajemen? Nah, agar auditor mendapat keyakinan bahwa manajemen perusahaan klien dapat dipercaya, sehingga laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji material sebagai akibat dari adanya integritas manajemen. Nah, bagaimana sih auditor ini bisa tahu bahwa manajemen itu punya integritas yang bagus? Nah, ini tuh ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, jika perusahaan tersebut pernah diaudit sebelumnya, maka auditor ini wajib mengkontak auditor sebelumnya untuk meminta informasi terkait dengan perusahaan yang ia audit. Nah, misalnya saya mau mengaudit perusahaan ABC. Nah, sebelumnya perusahaan ABC ini diaudit oleh si Sarah. Nah, berarti saya itu harus komunikasi dengan si Sarah supaya ngerti keadaan perusahaan ABC-nya kayak gimana, laporan keuangan tahun lalunya kayak apa, terus barangkali ada kejadian kebakaran atau ada kasus hukum di perusahaan itu. Nah, maka saya tuh harus mencari tahu dulu tentang kejadian-kejadian tersebut. Nah, langkah yang kedua ini, auditor juga dapat menanyakan, mengajukan surat, atau bertanya pada pihak-pihak ketiga yang berinteraksi secara intensif dengan perusahaan calon klien auditor. Nah, misalnya penasihat hukum, pengacara perusahaan, terus penasihat hukum perusahaan, lalu bankir. Nah, jadi bank ini di mana perusahaan itu mungkin memiliki banyak rekening atau di mana perusahaan itu meminjam uang. Nah, itu tuh bisa diajukan pertanyaan kepada pihak ketiga. Lalu tahap yang ketiga itu tentang mencari informasi dari sumber lain. Nah, contohnya kayak dari cari di website repository perusahaan, majalah, surat kabar, apakah ada berita-berita yang tidak enak atau beritanya bagus semua. Lalu customer ini apakah banyak yang komplain, lalu karyawan atau mantan karyawannya bagaimana hubungannya dengan perusahaan itu. Nah, semua itu tuh merupakan salah satu indikasi yang cukup kuat dalam memberikan bukti tentang bagaimana sih integritas manajemen secara keseluruhan. Selanjutnya ada menilai kompetensi pelaksanaan audit. Sebelum auditor menerima suatu penugasan, ia harus mempertimbangkan apakah ia dan anggota tim auditnya memiliki kompetensi memadai untuk menyelesaikan penugasan tersebut sesuai dengan standar audit yang ditetapkan. Umumnya, pertimbangan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi anggota kunci tim audit dan mempertimbangkan perlunya mencari bantuan dari spesialis dalam pelaksanaan audit. Sebelum auditor menerima suatu perikatan audit, ia harus mempertimbangkan apakah ia dan anggota tim auditnya memiliki kompetensi memadai untuk menyelesaikan perikatan tersebut sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan atau tidak. Pertimbangan tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama mengidentifikasi tim audit yang terdiri dari seorang partner yang akan bertanggung jawab terhadap penyelesaian keseluruhan perikatan audit, satu atau lebih manajer yang akan mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan program audit, dan yang terakhir staf asisten yang melaksanakan berbagai prosedur audit yang diperlukan dalam pelaksanaan program audit. Yang kedua ada mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis. Dalam mempertimbangkan perikatan audit dari calon klien, auditor kemungkinan akan menghadapi masalah berikut ini yang mungkin memerlukan pekerjaan spesialis, yaitu penilaian, misalnya karya seni, obat-obatan khusus, dan sekuritas terbatas. Yang kedua ada penentuan karakteristik fisik yang berhubungan dengan kuantitas yang tersedia atau kondisi, misalnya cadangan mineral atau tumpukan bahan baku yang ada di gudang. Yang ketiga penentuan nilai yang diperoleh dengan menggunakan teknik atau metode khusus, misalnya beberapa perhitungan aktuarial. Dan yang keempat penafsiran persyaratan teknis, peraturan atau persetujuan, misalnya pengaruh potensial suatu kontrak atau dokumen hukum lainnya atau hak atas properti. Selanjutnya ada menerima, menolak klien.
Dalam menerima atau menolak klien, auditor memiliki beberapa pertimbangan, diantaranya yang pertama ada kompetensi. Auditor harus mempertimbangkan kompetensi untuk menjalankan tugas audit secara profesional. Untuk menjamin kompetensinya, seorang auditor harus memiliki keahlian di bidang auditing dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bidang yang diauditnya. Kompetensi auditor ditunjukkan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Idealnya seorang auditor memiliki latar belakang pendidikan atau formal atau sertifikasi di bidang auditing. Sedangkan dalam pengalamannya biasanya ditunjukkan dari lamanya auditor berkarir di bidang audit atau variasinya ia melakukan audit. Dan selanjutnya ada independensi. Kemampuan untuk bersikap independen baik in fact maupun in appearance. Independensi dalam kenyataannya ditunjukkan oleh sikap mental yang tidak terpengaruh oleh pihak manapun, sedangkan independensi dalam penampilan ditunjukkan oleh keadaan tampak luar yang dapat mempengaruhi pendapat orang lain terhadap independensi auditor. Misalnya suatu kantor akuntan publik menjadi konsultan pada suatu perusahaan atau membantu perusahaan menyusunkan laporan keuangannya. Terhadap perusahaan tersebut, kantor akuntan publik yang bersangkutan tidak boleh memberikan jasa audit dalam menjalankan tugasnya. Setiap auditor harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik. Oleh karena itu, sebelum auditor menerima suatu penugasan, ia harus memastikan bahwa setiap profesional yang menjadi anggota tim auditnya tidak terlibat atau memiliki kondisi yang menjadikan independensi tim auditnya diragukan. Selanjutnya ada kemampuan untuk bekerja dengan cermat dan seksama. Dipengaruhi beberapa faktor yaitu kecukupan waktu, ketersediaan tim audit, dan ketersediaan konsultan ahli jika diperlukan. Dalam mempertimbangkan penerimaan atau penolakan suatu penugasan, auditor harus mempertimbangkan apakah ia dapat melaksanakan dan menyusun laporan auditnya secara cermat dan seksama. Kecermatan dan kesaksamaan penggunaan kemahiran profesional auditor ditentukan oleh ketersediaan waktu yang memadai untuk merencanakan dan melaksanakan audit. Selanjutnya ada risiko pelaksanaan audit. Misalnya dalam kaitannya dengan karakteristik bisnis dan industri klien yang perlu dipertimbangkan oleh auditor tentang risiko yang mungkin berdampak terhadap penerimaan penugasan audit dari calon klien dapat diketahui dengan cara mengidentifikasi pemakaian laporan audit, mendapatkan informasi tentang stabilitas keuangan dan legal calon klien di masa depan, mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien di audit. Pemahaman atas bisnis dan industri klien merupakan aspek penting bagi perencanaan audit. Auditor harus memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang bisnis dan industri klien agar dapat memahami peristiwa transaksi-transaksi dan praktik-praktik yang dapat berpengaruh secara signifikan pada laporan keuangan. Sehingga dengan pengetahuan memadai yang diperoleh auditor dapat memahami risiko klien dan mencari evidence atas hal-hal yang dianggap material oleh auditor. Selanjutnya ada konflik antara auditor dengan klien, baik berdasarkan pengalaman audit tahun sebelumnya atau informasi auditor terdahulu. Dalam hal auditor mempertimbangkan akan melanjutkan atau menghentikan hubungan dengan klien dalam perikatan audit, auditor harus secara saksama mempertimbangkan pengalamannya di masa lalu dalam berhubungan dengan klien dalam perikatan audit. Misalnya, auditor perlu mempertimbangkan adanya kekeliruan atau kecurangan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien dalam perikatan audit tahun lalu. Selanjutnya ada integritas manajemen. Misalnya dalam memenuhi SAK, peraturan perundang-undangan maupun dalam memenuhi komitmen dengan mitra bisnis. Seperti yang dijelaskan tentang evaluasi integritas, prosesnya sama, yaitu melakukan komunikasi dengan auditor terdahulu, meminta keterangan kepada pihak ketiga, melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam hubungan dengan klien yang bersangkutan. Nah, tapi yang akan dibahas yaitu penolakan klien. Gimana cara penolakan klien? Kita cari tahu dulu apakah klien itu punya masalah hukum atau tidak, dan laporan keuangannya benar atau tidak, apakah dia mematuhi aturan pemerintah atau tidak, dan semacamnya, sehingga kita dapat menilai apakah kita akan menerima atau menolak klien tersebut.
dalam membuat keputusan mengenai apakah akan menerima atau menolak suatu audit, kantor audit mengelola risiko bisnis sendiri. Alasan-alasan untuk menolak atau menerima klien audit harus sudah dibahas sebelumnya. Bagian terpenting dari pengendalian mutu KAP berkisar pada prosedur intern yang membuat hal tersebut muncul ke permukaan dan memungkinkan KAP untuk membuat keputusan yang tepat mengenai apakah akan menerima atau melanjutkan klien. Kondisi yang dapat menyebabkan KAP menarik diri dari suatu audit yaitu kekhawatiran mengenai integritas manajemen atau penahanan bukti yang tampak selama audit, klien menolak untuk membenarkan salah saji materialnya dalam laporan keuangan, dan yang terakhir klien tidak mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kecurangan atau tindakan melawan hukum yang ditemukan selama audit. Selanjutnya ada merencanakan audit. Ada 3 alasan utama mengapa auditor harus merencanakan perikatan dengan tepat untuk memungkinkan auditor memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk keadaan tersebut, untuk membantu menjaga biaya audit tetap wajar dan untuk menghindari kesalahpahaman dengan klien. Memperoleh bukti yang cukup dan tepat sangat penting jika kantor akuntan publik ingin meminimalkan kewajiban hukum dan mempertahankan reputasi yang baik dalam komunitas bisnis. Menjaga biaya tetap wajar membantu perusahaan tetap kompetitif, menghindari kesalahpahaman dengan klien yang diperlukan untuk hubungan klien yang baik dan untuk memfasilitasi pekerjaan berkualitas tinggi dengan biaya yang wajar. Misalnya auditor memberitahu klien bahwa audit akan selesai sebelum 30 Juni, tetapi tidak dapat menyelesaikannya sampai Agustus karena penjadwalan staf yang tidak memadai. Klien kemungkinan besar akan kecewa dengan kantor akuntan publik dan bahkan mungkin menuntut pelanggaran kontrak. Oke, selanjutnya kita masuk ke poin melakukan analisis prosedur. Seperti yang sudah kita tahu, bahwa prosedur analisis itu merupakan bagian penting dalam proses audit. Jadi sebagai auditor, kita tidak bisa langsung dapat laporan keuangan, kemudian langsung kita vouching, kita lakukan konfirmasi, lakukan observasi, kita lakukan pemeriksaan fisik, dan lain sebagainya. Itu semua tidak bisa. Jadi kita harus melalui tahap awal dari proses audit yang baik, yaitu dengan melakukan analisa atas bisnis tersebut. Dan tujuan analisis prosedur adalah untuk memahami dengan baik bisnis klien dan juga untuk menilai risiko bisnisnya. Dan prosedur analisis adalah salah satu dari 8 jenis audit seperti materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Dan menurut standar auditing, prosedur analisis didefinisikan sebagai evaluasi atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menganalisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan data non-keuangan. Dan prosedur analisis ini menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau data lain terlihat wajar berkaitan dengan ekspektasi auditor. Oke, poin selanjutnya ada jenis prosedur analisis. Yang pertama ada data industri. Jadi bisa kita lihat bahwa informasi dari klien saja dari rasio ini perusahaan terlihat stabil tanpa ada indikasi kesulitan. Tapi ketika kita mengcompare dengan rasio industri akan terlihat tren perusahaan yang sebenarnya. Dan dari rasio ini memberikan informasi untuk menilai kinerja klien dan menilai apakah ada salah saji yang material. Dan dari rasio ini juga mungkin perusahaan telah kehilangan pangsa pasar atau mungkin harganya yang tidak kompetitif atau telah mengeluarkan biaya yang abnormal atau mungkin ada kesalahan catat dalam pembelian. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan inilah tugas auditor adalah untuk menentukan apakah kemungkinan-kemungkinan terjadi memberikan kepastian apakah ada risiko salah saji. Pada data industri ini juga mempunyai kelemahan, yaitu terletak pada sifat informasi antara klien dengan perusahaan yang membentuk total industri, yang dimana rata-rata industri itu lebih luas dan lini bisnis klien dengan industri tidak sama seperti pada standar industri. Perbedaan yang kedua terletak pada penerapan akuntansi. Jadi contohnya industri menggunakan metode FIFO dengan penyusutan garis lurus dan klien menggunakan metode LIFO dengan penyusutan menurun berganda. Nah, dari perbedaan ini pasti akan mempengaruhi komparabilitas data.
Poin selanjutnya adalah membandingkan data klien dengan data periode sebelumnya yang serupa. Dari sini ada 3 bagian, yaitu membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, membandingkan rincian total saldo dengan rincian yang serupa untuk tahun sebelumnya, dan menghitung rasio dan hubungan persentase untuk dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi untuk contoh membandingkan saldo tahun berjalan dengan tahun sebelumnya adalah jika auditor mengamati kenaikan beban perlengkapan yang substansial, maka auditor harus menentukan nih apakah penyebabnya itu dari kenaikan penggunaan perlengkapan atau kesalahan dalam akun akibat misklasifikasi atau bahkan salah saji persediaan perlengkapan. Lalu membandingkan rincian total saldo dengan rincian yang serupa untuk tahun sebelumnya adalah membandingkan secara singkat periode berjalan dengan periode sebelumnya dengan merincikan total saldo. Contohnya membandingkan total penjualan bulanan, perbaikan, dan akun lainnya. Poin selanjutnya membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan yang ditentukan oleh klien. Jadi perusahaan menyiapkan anggaran itu kan untuk berbagai aspek operasi dan hasil keuangan mereka kan, dan disitulah anggaran pun menjadi ekspektasi klien selama periode berjalan. Karena itulah auditor harus menyelidiki nih perbedaan yang paling signifikan antara hasil yang dianggarkan dan hasil yang aktual. Contohnya, penerapan perihal anggaran ialah ketika ada anggaran pasti ada realisasi, dan realisasi itu adalah ekspektasi dari klien, dan auditor dapat menggunakan data itu untuk mengidentifikasi dan menilai salah saji. Selanjutnya, membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan yang ditentukan auditor. Pada perbandingan ini, auditor dapat mengembangkan harapan-harapan atau ekspektasi mengenai suatu perbandingan untuk keperluan kumpulan bukti. Jadi, auditor menghitung saldo yang diharapkan untuk dibandingkan dengan saldo yang sebenarnya. Auditor mengembangkan ekspektasi tentang bagaimana seharusnya saldo akun dengan menghubungkannya dengan ke beberapa akun neraca atau akun laba rugi lainnya, atau membuat proyeksi perbandingan beberapa trend historis. Nah, selanjutnya, membandingkan data klien dengan hasil yang diharapkan dengan menggunakan data non-keuangan. Contohnya, ketika kita mengaudit sebuah hotel, kita dapat mengembangkan ekspektasi atas total pendapatan dari kamar hotel tersebut dengan mengalihkan jumlah kamar dengan tarif setiap kamar, tarif harian rata-rata untuk setiap kamar, dan tingkat hunian rata-rata. Dan kemudian kita dapat membandingkan estimasi kita dengan pendapatan yang tercatat sebagai pengujian atas kelayakan pendapatan yang dicatat. Selanjutnya, poin rasio keuangan umum. Ketika auditor melaksanakan prosedur analisis, rasio keuangan yang umum adalah yang paling sering digunakan auditor selama tahap perencanaan dan review akhir atas laporan keuangan yang telah diaudit. Hal ini untuk apa sih? Jadi untuk memahami peristiwa terkini dan status keuangan perusahaan, dan juga untuk menelaah laporan keuangan dari perspektif pemakai. Rasio keuangan membutuhkan data dari laporan keuangan berupa neraca saldo, yang dimana perhitungannya dapat diperbaharui secara otomatis ketika AJP dibuat oleh klien. Contohnya, penyesuaian atas persediaan dan HPP mempengaruhi beberapa rasio seperti perputaran persediaan, rasio lancar, dan margin kotor. Dan berikut adalah rasio-rasio keuangan yang sering digunakan oleh auditor. Yang pertama ada bagaimana kemampuan membayar utang jangka pendek, ada rasio aktivitas likuiditas, ada kemampuan memenuhi kewajiban utang jangka panjang, dan juga ada rasio profitabilitas. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan juga Pak, bahwa ketika kita ingin menganalisa maka memerlukan data dari laporan keuangan berupa neraca saldo dan income statement. Nah, pada rasio profitabilitas beroperasi dengan cukup baik meskipun ada peningkatan persaingan dari sejumlah mata rantai nasional yang besar. Untuk rasio likuiditas dapat dilihat bahwa dalam kondisi keuangan yang bisa dikatakan baik, dan pada rasio leverage
masih ada kapasitas untuk menerima pinjaman tambahan karena melihat Hillsborough terdiri dari toko-toko perangkat keras yang lebih kecil, jadi perusahaan dapat menyimpan lebih banyak persediaan dan memiliki tingkat penagihan piutang yang jauh lebih lama dari rata-rata industri. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.